Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam semuanya, kembali lagi di podcast advokasi PRIPM SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung bersama saya Aida. Hari ini kita sudah kedatangan tamu dari Ketua Umum PRIPM SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung periode 2022 dan 2023. Boleh perkenalkan diri, Kak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya M. Anugrah Nur selaku Ketua Umum PRIPM SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung periode 2022-2023 kemarin. Nah, karena di sini kita sudah kedatangan tamu yang begitu luar biasa, langsung aja kita mulai ke topik pembicaraan yang selanjutnya. Oke. Nah, Kak, kira-kira nih, selama Kakak menjabat menjadi Ketua Umum PRIPM SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, ada nggak sih Kak kesulitan yang Kakak alami selama menjabat? Kalau untuk kesulitan sih, saya agak cerita sedikit ya. Untuk awal saya jadi ketua, itu problem utama kita di masalah komunikasi. Kamu tahu sendiri kan Yes, angkatan benar-benar. kita. Kebetulan Aida ini dulu bagian dari pimpinan saya. Dulu kamu masuk bidang advokasi kan Iya, langsung? dulu aku anggota advokasi. Mhm. Nah, dulu masalah utama kita di komunikasi, karena, belum terlalu kenal kita pada Iya, masa itu. benar. Karena baru setahun, belum sampai setahun malah kita ketemu, ngobrol belum lancar. Jadi agak terhambat gitu komunikasinya, mulai dari malu ataupun, ngobrol biasa pun sungkan. Itu sih penyakit kalian ini. Yes, benar sih. Dan itu aku relate banget memang soal masalah komunikasi itu kan memang mungkin nggak hanya di periode ini aja, tapi Iya, memang di periode-periode yang lain juga mungkin masalah komunikasi ini bisa menjadi salah satu masalah yang umum gitu kan, iya, benar dialami di benar. setiap periodenya. Ya, jadi untuk di pertengahan periode, itu kami cukup banyak ngalamin masalah. Itu juga bikin Pinras, mungkin teman-teman Pinras yang nonton ngerti sendiri apa masalah kita. Jadi saya ceritain sedikit deh. Pada masa itu ya, pada masa kepemimpinan saya, struggle yang paling bikin saya pusing itu perbedaan pendapat kita, teman-teman. Mulai dari si A ngomong ini, si B ngomong itu. Jadi yang bikin lama dapat kesimpulan itu banyak yang nggak setuju. Untungnya eh, teman-teman semakin lama ya semakin membaik. Juga yang paling berpengaruh juga di kelas 12 pada masa dekat-dekat UTBK. Apalagi kayak sekarang ini, Mm-mm. kelas 12 sekarang mungkin udah mulai daftar-daftar les, Yes, benar. ataupun ada kegiatan-kegiatan tambahan buat persiapan kuliah nanti. Itu mungkin masalah yang cukup berpengaruh gitu dah. Oke nih, Kak. Dulu nih sebelum Kakak menjadi ketua umum, kira-kira gimana sih perjalanan Kakak akhirnya bisa diterima di IPM? Gimana Kakak tahu IPM itu dan akhirnya bisa sampai di titik Kakak menjadi ketua umum? Oke, ini ceritanya lumayan panjang ya. Hmm. Jadi pada awalnya saya kenal IPM itu dari kakak saya. Kakak saya kebetulan alumni dari sini juga. Hmm. Itu tahun 2015-2016 kalau tidak salah. Itu beliau masuk IPM, kebetulan jadi sekretaris umumnya pada Hmm. masa itu. Saya kenal IPM cuma tahu organisasinya aja. Dia Hmm. tahu dia masuk ke IPM. Jadi pada masa itu saya COVID kan. Hmm. COVID itu memang kita jarang kan ke sekolah. Tiba-tiba ada pembukaan pendaftaran IPM. Dari situ saya disarankan sama kakak saya, "Dek, coba aja masuk. Seru pasti." Saya jadi tertarik, maka dari itu daftarlah IPM. Pada saat udah daftar, kita ikutin kegiatannya, sampailah pada saat di awal-awal itu ada kegiatan apa, Dak? Di awal-awal sebelum Awal-awal masuk IPM, sebelum masuk IPM. Forpiran. Dulu belum ada forpiran. Dulu itu kalau nggak salah masih seleksi masuk IPM-nya, Oh, lupa saya mm-mm. juga namanya. Itu ditanyain tuh satu-satu, "Kamu kalau keterima IPM mau masuk bidang apa?" Oh iya. Nah, di situ. Mm. Kebetulan yang nanyain kami itu Mbak Halimah kalau nggak salah. "Kamu mau masuk bidang apa, Dek?" Karena pada masa itu saya bingung kan mau bidang apa. Saya pernah dengar obrolan yang diomongin sama Kak Marsel dan kawan-kawan. Di IPM ini ada yang namanya pimpinan teras, yaitu Oh. isinya Mm-mm. ketua,
bendahara dan sekretaris. Spontan saya ngomong di situ. Saya pengen jadi Pinterest Kak. Diketawain deh sebenarnya saya pada masa itu. Nah, dari situlah awal mula ya ada ketertarikan sedikit lah saya mau menjadi ketua umum situ. Lalu selanjutnya ya saya ngikuti kegiatan IPM, sering ikut-ikut tiap malam nginap, ada kegiatan dari pimpinan daerah saya ikut bareng kakak-kakak walau nggak kenal ya. Pada masa itu ya saya masih seru-serunya lah ikut-ikut nginep di luar. Dari situ sih yang bikin saya dekat sama kakak-kakak, jadi tahu tentang IPM, dan ya terjebak menjadi ketua. Terjebak banget nih ya, Terjebak Kak. banget. Oke, Kak. Lanjut, lanjut. Eh, 1 tahun menjabat menjadi seorang ketua umum di dalam IPM. Kira-kira ada nggak sih, Kak, menurut Kakak, karakteristik dari pemimpin yang ideal? Oke, ideal ya. Kalau menurut saya pemimpin yang ideal, sifat pemimpin ya banyak ya. Iya. Mungkin yang perlu kita ketahui itu sama aja kayak sifat wajib Nabi dan Rasul, walaupun mustahil kita menyamakannya dengan itu, ya jujur, tablik, amanah, fatonah, sidik. Itu sih 5 sifat utama. Tapi pemimpin yang ideal menurut saya adalah pemimpin yang bisa tahu, paham, dan bisa mengendalikan segala macam situasi. Hmm. Entah itu situasi fraud atau chaos atau terjadi suatu masalah itu pemimpinnya bisa lah menyelesaikan masalah tersebut ataupun menangani. Itu sih, dia harus bisa paham dan mengendalikan. Nah, Gitu. Kak, selama Kakak menjadi ketua IPM, pastinya kan ada banyak banget hal yang terjadi ya. Iya, Nah, mungkin dari hal-hal itu pastinya ada yang bikin Kakak menjadi bertumbuh, terus memiliki pola pikir yang mungkin berbeda dari sebelum menjadi ketua. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak cara berpikir dan bertindak Kakak yang berubah menjadi ke arah lebih baik dari sebelumnya? kalau untuk hal-hal yang menjadi lebih baik tentunya dulu SMP saya itu cukup pendiam lah. Bukan pendiam yang pendiam banget, Iya. tapi nggak terlalu aktif di kelas. Tapi semenjak saya masuk ke IPM, kita dipaksa banyak ngomong kan depan orang, di depan guru, Mm-mm. terus kita harus senantiasa baiklah kepada semua orang. Di situ ngebentuk saya jadi orang yang open ke semua orang. Lalu saya bisa lebih lancar dan lebih pede lah ngomong ke orang lain. Dari situ sih, untuk saya pada masa SMA itu jadi lebih sering ikut lomba-lomba. Karena saya ada kemauan gitu. Yang tadinya saya ya biasa aja, lomba kalau disuruh aja, kalau kira-kira ada lomba, tunggu dari perintah guru. Sekarang di SMA ini, semenjak saya jadi ketua, khususnya teman-teman yang nonton mungkin tahu saya sering ikut lomba, walaupun gak ada yang menang, ini mohon maaf untuk pihak sekolah yang nonton. Walaupun gak menang, mohon maaf ya Pak, Bu. Itu saya mau gitu mencoba, tetap coba terus, ya itu sih pengalaman-pengalaman yang saya dapat cukup membayar lah apa yang saya lakuin. Gitu Dan dah. itu semua pastinya berawal dari tuntutan mungkin ya Kak. Iya, Dan benar. akhirnya bisa merubah kita menjadi pribadi yang jauh-jauh lebih baik Benar, tentunya. jauh lebih baik. Nah Kak, di dalam suatu organisasi pastinya kan Kakak nggak hanya memimpin 1-2 orang aja, tetapi Iya, mungkin ada banyak kelompoknya, ada banyak kepala yang mungkin susah sekali untuk disatukan gitu. iya benar, Nah, Bang. dari situ kira-kira gimana cara Kakak bisa menentukan suatu titik terang dari banyaknya perbedaan-perbedaan yang ada di dalam suatu organisasi? Oke. Kalau untuk masalah itu kan tentunya manusia punya pemikiran yang beda-beda ya, Dak. Iya, betul. Tentunya punya ide yang beda juga. Tapi untuk hal tersebut sebagai pemimpin harus bisa cari solusi Hmm. di mana titik tengahnya. Untuk opini saya sendiri, dalam hal itu kita sebagai pemimpin, khususnya pimpinan teras yang menaungi teman-teman, harus bisa bijak dan tegas dalam menentukan titik tengah atau Hmm, kesimpulan. Walaupun pendapat si A begini, pendapat si A begitu, betul. pendapat si C begitu, kita tentunya harus carilah yang mana yang paling ideal. Hmm. Walaupun situasinya lumayan susah, kita harus cari yang paling menguntungkan, terus yang paling bermanfaat buat kita semua. Saya kasih contoh pada saat pemilihan lomba lah Hmm. di kelas meeting kita misalnya. Iya.
Itu banyak tuh, mulai dari ada yang lomba aneh-aneh, ada yang lomba ngeliat-ngeliat di TikTok, terus ada lomba ya ide sendiri lah. Dari situ tentunya pemilihan itu harus dilakukan kan, mulai dari seleksi lomba-lomba yang tidak terlalu berguna ataupun gak ada manfaatnya. Situ peran pemimpin ataupun ketua penting. Jadi kita gimana caranya menyampaikan ke teman-teman bahwasannya lomba yang mereka sarankan itu bagus. Tapi tentunya ada lomba yang lebih baik. Terus juga kita dibatasin oleh sekolah lombanya apa aja yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Gimana caranya kita sebagai pemimpin atau ketua cari hal yang win to win lah. Di kamu oke, di saya oke. Dan juga komunikasi itu penting sih supaya paham lah. Betul. Kamu misal kamu nyaranin lomba apa tapi nggak saya terima. Saya gimana caranya yakinin kamu lomba kamu itu bagus tapi ya belum cocok aja sama kita. Gitu. Betul sih. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Dari satu periode ini pastinya ada banyak banget struggle-nya gitu kan. Ada banyak tantangan-tantangannya yang tentunya udah dilewatin. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak keputusan sulit yang pernah Kakak ambil selama menjabat dalam satu periode? Keputusan sulit di periode saya itu yang mungkin mengena masih keinget lah sampai sekarang itu pada saat pemilihan ketua bidang pada masa itu. Kalian kan minta saran saya juga waktu itu kan untuk siapa yang bakal jadi selanjutnya, minta saran saya. Itu sebenarnya cukup sulit ya, di mana kalian semuanya pada ya punya kelebihan kekurangan masing-masing. Terus pemilihan anggota juga di mana siapa mau kemana itu saya struggle banget, kepikirannya berhari-hari. Ya saya sebagai ketua cukup kesusahan sih di situ. Apalagi itu untuk menentukan ke depannya kan? Iya, kedepannya bakal gimana, berjalan nggak? Iya. Benar-benar, Prokjanya juga. Oh iya, ngomongin Prokja, juga pada masa itu yang cukup sulit kan ya, cukup sulit itu pada saat salah satu bidang atau kabid itu kehabisan Prokja, di mana pada saat musren tentunya kita ditanyain kan Prokja apa aja yang udah dilakuin dan sudah terlaksana. Pada masa kepemimpinan saya dulu, Prokjanya kurang lebih sama kayak tahun sebelumnya dan hanya beberapa gitu yang ditambah. Di situ nyari program yang bisa diterima oleh sekolah dan bagus untuk kita, itu sih yang cukup sulit. Karena keterbatasan saya juga sebagai pemimpin nyari ide buat teman-teman, mohon maaf sekali lagi buat kabit-kabit tahun sebelumnya. Saya juga yang namanya manusia, nggak terlalu lebih lah saya. Pada masa itu teman-teman kesulitan nyari prokja, pada akhirnya nggak bertambah banyak lah. Juga ada beberapa prokja yang kesannya agak maksa ngejalaninnya. Nah, di situ sih yang bikin saya cukup kepikiran dan kesulitan. Iya sih, betul Kak. Apalagi kan prokja-prokja ini yang harus kita pikirkan adalah dia tidak hanya berdampak untuk internal IPM, tetapi Benar. juga harus berdampak untuk seluruh warga-warga sekolah. Benar-benar. Oke Kak, untuk selanjutnya, Kak, kalau pada saat Kakak menjadi seorang ketua umum, tentunya kan menjadi seorang ketua itu tidak hanya harus memimpin diri sendiri, tetapi juga harus memimpin banyak sekali orang kan. Benar. Gimana cara Kakak bisa memotivasi teman-teman di belakang Kakak yang memang mungkin terkadang jenuh dalam organisasi, benar. terus mungkin mereka juga harus menghadapi banyak hal di luar sana, entah persoalan dengan kehidupan pribadinya dan lain-lainnya. Untuk masalah itu pada masa baru 2 tahun ya kita. Iya. Tahun-tahun kemarin itu teman-teman memang banyak yang cukup ada masalah lah ya, dalam tanda kutip. Cukup bermasalah. Untuk hal itu pertama motivasi ya. Motivasi. Saya sendiri untuk komunikasi ke teman-teman, ngasih motivasi itu lebih ke ngobrol langsung gitu. Misalnya saya PC ataupun saya telepon ya teman-teman pada masa itu. Saya lebih ke sebenarnya jujur aja pendekatan saya kurang pada masa itu. Kayak gimana ya? Teman-teman yang udah sama saya mungkin ya walaupun kalian banyak yang kurang suka dalam hal itu, saya dulu kurang dekat sama kalian. Nggak sedekat itu. Mungkin nggak kayak tahun sebelumnya Kak Rahmat ataupun Kak Marcel. Untuk pendekatan itu agak kurang. Tapi saya semampu saya masih ngehubungin kalian untuk prokja ataupun kegiatan. Masih cobalah.
Dan juga pada masa itu saya paling dibantu sama teman-teman Pinras sih, Rafika, Ocha, Najwa, ngebantu ngehubungin. Dan juga pada periode saya itu yang lebih berhubungan sama keseluruhan teman-teman itu Rafika untuk komunikasi dan motivasinya ya. Iya. Karena Rafika ya udah saya anggap wakil saya sendiri pada masa itu. Terima kasih Rafika kalau Rafika nonton. Itu sih. Terus untuk apa jadi nih motivasi lalu Motivasi sama cara gimana? kakak ngelit Oh, teman-teman. ngelit teman-teman. Oke, kepemimpinan saya kemarin cukup otoriter sebenarnya. Di mana saya memaksakan kalian harus datang tepat waktu, jangan sampai ngaret lagi. Saya memaksakan kalian harus proker ini harus jalan tanggal segini. Saya selalu memaksa kalian, ayo lebih awal, lebih awal, lebih awal. Di situ mungkin kalian banyak sampai sekarang malah kesel sama saya, tapi itu menurut saya harus saya lakukan Yes, demi benar. kemajuan kita sih. Walaupun ya ada beberapa kali gitu saya juga yang telat. Nah, itu dia. Jadi untuk itu ya harap dimaklumi teman-teman. Untuk ketua-ketua selanjutnya harusnya sih lebih pahami diri sendiri. Terus kalau bisa mencontohkan yang jauh lebih baik daripada teman-teman. Sekali lagi saya pada masa kepemimpinan saya jujur masih banyak banget kurangnya. Itu mohon maaf sekali lagi untuk ibu guru yang menonton. Tapi justru nih ya Kak, kalau menurut saya pribadi, dari situ justru yang nantinya akan ngebentuk kami menjadi jauh lebih disiplin dari tuntutan-tuntutan itu tadi. Terkadang tuntutan itu memang diperlukan gitu untuk ngebentuk kepribadian kita. Ya yang pasti tujuannya adalah untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Oke Kak, sebagai penutup, boleh dong Kak sampaikan pesan-pesan untuk teman-teman di periode-periode selanjutnya dan juga pesan-pesan untuk PRIPM SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung di periode 2023-2024 yang masa sekarang. Oke. Pesan saya buat teman-teman nggak banyak, dikit aja sih. Oke, untuk IPM-nya ke depannya memang idealis itu bagus, tapi kita harus tetap realistis untuk ngadepin masalah, ngadepin hal-hal yang kecil misalnya, tetap harus sesuai realita, jangan memaksakan sesuatu. Itu sih, kebagus. Oke, terima kasih banyak Kak Nugra sudah bersedia Oke. ngobrol dengan kami hari ini. Untuk teman-teman di luar sana, jangan lupa dan jangan patah semangat. Terima kasih banyak untuk Kak Nugra sudah bersedia ngobrol-ngobrol dengan kami hari ini. Terus ya terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya sampai akhir nonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Terima kasih semuanya. semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.